Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Domba Kediri teman-teman, dengan saya Devi Oktavian dari Domba Kediri dengan nomor HP-nya 085 748 866 114 teman-teman. Hari ini saya mau tanya dulu pada teman-teman semuanya, apakah acara karnaval Agustus di tempat jenengan semua sudah selesai apa belum? Kalau sudah selesai, gimana kabarnya jenengan semua? Apakah lempoh atau lemes gara-gara karnaval? Apakah jenengan semua pada peyok? Apakah jenengan semua pada happy? Ya, semoga saja teman-teman diberi kesehatan setelah melakukan karnaval kemarin, mengingat sekitar saya, tetangga-tetangga saya pada sambat kabeh, "Peh, mari karnaval awakku loro kabeh." Nah, seperti itu. Podo berarti sama. Saya juga demikian, karnaval rame. Nah, kemarin aja waktu ketika, oh iya teman-teman, saya mau ngobrol. Kalau teman-teman yang membutuhkan bibit pakcong, insya Allah saya ready teman-teman. Berapapun kebutuhan jenengan, langsung saja kontak ke nomor WA saya. Bibit pakcong. Kemarin ngobrolin masalah karnavalan, saya kena macet teman-teman gara-gara karnaval. Ya nggak apa-apa sih, dinikmati aja di jalan. Nggak setiap hari dan nggak setiap waktu kok. Iya teman-teman, kalau ada penutupan jalan ya kita pindah jalan yang lain. Nah, kan juga pasti sama panitia juga diarahkan lah untuk jalan alternatif menuju kemana, seperti itu. Monggo teman-teman, bagi teman-teman yang mau membutuhkan bibit pakcong, insya Allah saya ready berapapun kebutuhan jenengan semua. Monggo yang mau tanam bang pakan, ngobrol-ngobrol dulu, konsultasi dulu juga boleh. Wes gratis teman-teman, insya Allah jenengan WA langsung saya balesi. Untuk masalah konsultasi kebutuhan dan lain sebagainya terkait bang pakan itu, insya Allah saya tetap ready teman-teman untuk membales chatting jenengan satu persatu. Oke. Pada konten kali ini, yang pertama saya akan bahas gimana kabar jenengan semua setelah karnaval berakhir. Semoga teman-teman semua pada sehat walafiat, diberikan kelancaran setelah melakukan karnaval kemarin. Terus yang kedua adalah masalah kemarin ada yang tanya di kolom komentar, saya melihat tentang pembuatan silase teman-teman ya. Nah, tentang pembuatan silase. Mas, saya bikin silase kok jadinya seperti ini Mas ya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan bapaknya itu saya lupa ya, bapak siapa saya lupa. Pada intinya itu silasenya itu ketika dibuka itu baunya harum, tapi ketika dipegang, nah itu baunya agak bacin. Namun tetapi silase yang diberikan bapak itu dimakan sama dombanya itu langsung lahap. Dombanya itu tidak menampik, langsung dimakan sama dombanya, seperti itu. Tuh teman-teman. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Kemungkinan ini ya, soalnya kan saya tidak tahu gimana prosesnya jenengan, Pak. Pembuatan silase itu seperti apa kan saya tidak tahu. Oke, kemungkinan yang jenengan alami seperti itu adalah yang pertama, saya analisa dari luar ya, secara gambaran umum aja. Bisa jadi kadar airnya itu masih terlalu tinggi teman-teman. Nah seperti itu, kadar air yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan ya ambune agak bacin sedikit, tetapi nah terus kadar air yang terlalu tinggi lah, terus gimana Mas cara mengurangi kadar air biar tidak tinggi Mas? Nah, yang pertama, jadi sebelum kita chopper, sebelum kita masukkan ke dalam drum, alangkah lebih baiknya kalau itu dilayukan terlebih dahulu. Kalau rumput pakcong teman-teman ya, rumput pakcong itu kan kadar airnya itu tinggi, jadi nggak bisa teman-teman langsung di chopper, itu tidak bisa, dilayukan lah ya. Mengingat kadar air yang terlalu tinggi, berarti kita membutuhkan sekitar, kalau di tempat saya itu 2-3 hari baru diproses chopper dan lain sebagainya, seperti itu.
Pertama adalah kadar air terlalu tinggi. Nah, analisa saya dari luar seperti itu. Terus yang kedua, misalkan jenengan tidak mau menggunakan tidak serantan atau tidak telaten menunggu kadar air itu turun, jenengan bisa menggantikan dengan menambahkan bahan kering, teman-teman. Bisa jadi menggunakan polar atau bekatul ataupun konsentrat seperti itu. Ya ditambahilah misalkan aja total berat keseluruhan dari dari pakcong itu adalah 100 kilo, ya jenengan kasihkan aja sekitar 20 kilo seperti itu. Jadine kok harum teman-teman, mau enak ambune lek mau jenengan tambahi bahan kering sing akeh no. Tuh, yang kedua adalah masalah kadar yang pertama adalah masalah kadar air. Caranya gimana Mas? Caranya ya dilayukan atau ditambahkan dengan bahan kering. Tuh. Terus selanjutnya analisa saya kenapa kok silasanya bau? Terjadi itu karena media penyimpanan, teman-teman. Jenengan menggunakan apa? Kalau di tempat saya menggunakan tong biru itu, teman-teman. Seperti itu, saya menggunakannya seperti itu, tong biru itu. Nah, kalaupun jenengan menggunakan plastik ya bisa jadi ada kebocoran pada media simpannya jenengan semua. Seperti itu. Mas, tapi nggak ada bocor nih Mas, gimana Mas? Ya nggak bisa teman-teman, pasti ada kebocoran. Soalnya kan itu kan proses itu kan dia lebih tahu daripada kita. Kalau ada kebocoran pasti itu nanti seperti itu jadinya, teman-teman. Sing ambune agak bacin, terus ada jamur, nah terkontaminasi dari udara yang dari luar. Seperti itu, teman-teman ya. Silase. Jadi seperti itulah. Kalau di tempat saya itu ya 2-3 hari baru dicoper. Akan tetapi kalau jenengan menggunakan chopper itu juga ada beberapa chopper yang ketika buat proses slab atau proses menchopper itu mengeluarkan air, teman-teman. Meskipun itu sudah jenengan layukan 2-3 hari, tetapi kalau jenengan menggunakan chopper yang modelnya seperti itu nanti kadar airnya itu nanti akan keluar. Jadi yang seharusnya chopper itu memotong rumput pakcong, malah jadinya chopper itu malah memukul. Jadi rumput pakcong itu tidak terpotong tapi pecah. Nah, kalau pecah jadinya ya seperti itu. Kadar air malah keluar semakin banyak, dan jenengan harus, kalau seperti itu jadinya ya jenengan akhirnya malah harus beli bahan kering, beli bekatul, konsentrat ataupun polar. Nah, sebenarnya proses silase itu mudah kok, teman-teman. Silase itu apapun yang ada di tempat jenengan, baik kerambanan ataupun rumput-rumputan, itu dicoper, dimasukkan ke dalam tong atau drum, baik itu drum yang 150 liter ataupun drum yang 200 liter, nggak apa-apa, kan bervariasi juga. Dimasukkan ke dalam situ, lalu baru ditutup rapat. Jadi seperti itu, teman-teman. Prosesnya silase itu seperti itu, tanpa adanya tambahan bahan-bahan lain, baik probiotik maupun bahan kering seperti bekatul, konsentrat dan lain sebagainya. Dari sini sudah ada gambaran nggih, teman-teman nggih. Jadi proses silase itu seperti apa, terus tingkat keberhasilannya silase itu seperti apa, terus faktor yang mempengaruhi silase itu tidak berhasil itu seperti apa. Nah, sudah saya jelaskan di depan tadi. Udah, sekali lagi saya mengingatkan pada teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau menambah bank pakan atau mau memulai peternakan terus menanam bank pakan untuk bibit pakcong, insya Allah saya ready, teman-teman. Monggo dipesan atau konsultasi dulu via WA 085 7488 66114. Saya Devi Octavian pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.